Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Kapita Selekta Geofisika, yaitu review jurnal dengan judul Digital Rock Physics Benchmark Part 2 Computing Effective Properties, yang ditulis oleh Heiko Andra, Nicholas Kumbaret, Jack Forkin, Eric Glad, Juni Han, Matthias Kabel, Yong Suk Kim, Fabian Sikala, Min Hui Lee, Claudio Madonna, Mike Marsh, Tapan Mukherjee, Erich Hasangir, Ratna Basain, Nisa Sasena, Sarah Ricker, Andreas Wickman, dan Sinzan. Dan reviewernya sendiri adalah saya sendiri, Salma Aprilina Kurniawan dengan NIM K1C19060. Pada tugas kali ini, outline yang saya bawa adalah pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan. Seperti yang kita tahu, DRP atau Digital Raw Physics terdiri atas 3 rangkaian kerja, yaitu penggambaran atau pencitraan digital bagian kecil batuan yang menjelaskan skala pori. Yang kedua, processing the raw image atau proses pencitraan atau penggambaran kasar batuan ke pori-pori yang terpisah dari fase matriks mineral dan mendapatkan penggambaran segmentasinya. Lalu yang ketiga yaitu simulating physical process atau simulasi proses fisika dengan gambar atau citra mikrostruktural untuk determinasi efektivitas sifat seperti permeabilitas, resistivitas elektrik, dan modulus elastik. Nah, data 3 dimensi tadi digunakan untuk simulasi proses fisika DRP yang nantinya menghasilkan mesin pencitraan 3 dimensi dengan resolusi yang tinggi. Ketiga step di alur kerja DRP berguna untuk simulasi proses fisika di segmentasi pori, matriks mineral, dan mendapatkan estimasi sifat fisik yang sama rata. Lalu, di dalam pembahasan ini terdapat 3 metode besar, yaitu estimator bahan elastik, aliran fluida fase tunggal, dan konduktivitas elektrik searah. Yang nantinya ketiga metode ini akan dijabarkan lagi menjadi beberapa metode. Pada estimator bahan elastik atau metode yang pertama terdapat 3 pendekatan atau metode yang dijabarkan lagi, yaitu pendekatan dinamis modulus batuan kering, metode elemen terbatas dari elastisitas statis, dan yang terakhir persamaan integral dari metode transformasi Fourier. Metode yang pertama yaitu pendekatan dinamis modulus batuan kering. Seperti yang kita tahu, metode penyebaran secara dinamis menggunakan pendekatan penyebaran gelombang berpola garis-garis untuk pemodelan penyebaran gelombang elastis. Gagasan dasar tentang pendekatan ini untuk mempelajari kecepatan gelombang elastis melalui material heterogen dalam panjang gelombang serta efek yang bergantung pada frekuensi karena cairan fluida pori. Lalu metode yang kedua adalah metode elemen terbatas dari elastisitas statis. Implementasi penggunaan metode ini merupakan metode yang diterapkan baik dari sifat yang baik untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Implementasi ini menemukan solusi dengan meminimalkan energi elastis menggunakan metode gradient konjugasi. Modulus yang efektif biasanya didefinisikan sebagai rata-rata stres. Sumber utama error dalam komputasi ini yaitu efek ukuran akhir, resolusi digital, dan variasi statistik. Lalu, metode terakhir pada metode estimator bahan elastik yaitu persamaan integral dan metode transformasi Fourier. Metode ini diperkenalkan oleh Molinek dan Sauken yang berbasis dari persamaan Limit-Schwinger. Metode ini memiliki 2 keunggulan. Yang pertama, mengkomputasi regangan dan tegangan lokal, dan yang kedua, cepat serta efisien. Selanjutnya, memasuki metode yang kedua, yaitu aliran fluida fase tunggal. Di metode ini terdapat 2 metode cabangan, yaitu metode Lattice-Boltzmann dan metode explicit jump. Metode pertama dalam aliran fluida fase tunggal yaitu metode Lattice-Boltzmann atau LBM. LBM sendiri merupakan teknik pemodelan komputasi dari problem aliran fluida kompleks yang beragam. Cara dalam implementasi LBM untuk simulasi aliran fase tunggal dengan skema fixed flux dan 15 layer buffer di saluran masuk dan saluran keluar. Metode selanjutnya yaitu metode explicit jump.
Metode explicit jam atau EJM method merupakan metode yang berguna untuk menghitung permeabilitas mikrostruktur batuan. Metode ini memperbaiki atau memperbarui metode FFF. Selanjutnya adalah konduktivitas elektrik searah. Pada metode ini terdapat 3 metode cabang, yaitu metode berbeda terbatas, metode elemen terbatas, dan yang terakhir metode EJ dari efektivitas konduktivitas elektrikal dan ketimpangan. Yang pertama yaitu metode berbeda terbatas. Pada metode ini digunakan untuk menangani nilai-nilai konduktivitas yang tinggi. Sementara metode elemen terbatas yaitu metode atau solusi numerik dengan persamaan difusi listrik yang dilakukan dengan implementasi metode elemen terbatas. Dan metode yang terakhir pada konduktivitas elektrikal searah dan metode terakhir pada bahasan ini adalah metode EJ dari efektivitas konduktivitas elektrikal dan ketimpangan. Metode ketiga untuk menghitung konduktivitas yang efektif adalah metode difusi EJ. Metode ini menyelesaikan persamaan difusi untuk potensial elektrikal. Dari perhitungan yang telah dilakukan yaitu menggunakan metode LS, metode VMC, VMF, VDM, LBM, EJ, dan FDM pada 4 batuan yaitu karbonat, sperpike, berea, dan Fontainebleau. Lalu hasil yang diperoleh berupa nilai sifat-sifat batuan yang ada seperti pada tabel. Pada Fontainebleau, sperpike memakai gambaran tunggal segmentasi per sampel, sementara pada batuan pasir berea dan karbonat menggunakan gambaran segmentasi spesifik yang dikenal sebagai VSG segmentasi. Ukuran keempat batuan tersebut memiliki ukuran yang bermacam-macam. Namun, karena limitasi, sebagai hasil disajikan sangat kecil pada subsampel. Hal ini menyebabkan simulasi bersamaan untuk LBM dan FEMC menghasilkan subvolume dengan ukuran 400 x 400 x 400. Sampel berea digunakan sebanyak 2 sampel, karbonat 8 sampel, dan sperpike 1 sampel. Hasil berea dan karbonat menggunakan FEMF berdasarkan subsampel dengan ukuran 724 x 724 x 512 voxel. Selanjutnya ditayangkan gambar yang merupakan modulus bulk dari seluruh sampel acuan segmentasi dan modulus bulk dari komputasi sampel berea dan karbonat dari seluruh segmentasi. Observasi modulus bulk terbaik yaitu berada pada batuan pasir berea dengan deviasi maksimum sebesar 0,6 GPa, sementara sperpike antara 3,5 sampai 5 GPa. Pada 8 subsampel pada sampel karbonat menggunakan FEMC yang menunjukkan rentang yang panjang untuk porositas. Sementara metode LS untuk memprediksi ketinggian modulus elastisitas sebagai komparasi metode yang lain. Pada gambar ini masih sama dengan 2 gambar yang sebelumnya, akan tetapi variabelnya berubah menjadi modulus shear. Yang sebelah kiri merupakan modulus shear dari seluruh sampel acuan segmentasi, sementara yang sebelah kanan merupakan modulus shear dari komputasi sampel berea dan karbonat dari seluruh segmentasi. Selanjutnya terdapat gambar grafik permeabilitas dari seluruh sampel acuan segmentasi dan permeabilitas dari komputasi sampel berea dan karbonat dari seluruh segmentasi. Hasil dari sampel batuan alami menyatakan bahwasannya hasil LBM secara konsisten memberikan estimasi terkecil, sementara penyelesaian yang menggunakan EJ stroke sedikit lebih tinggi. Perkiraan numerik permeabilitas sperpike sangat disetujui atau disepakati oleh pengukuran laboratorium tentang manik-manik kaca yang tenggelam. Hasil pada sperpike dinormalkan dengan diameter spare. Permeabilitas batu pasir berea selaras dengan pengukuran yang dilakukan oleh Yale pada tahun 1984. Perbandingan hasil Fontainebleau dengan data laboratorium mengungkap
menunjukkan bahwasannya semua simulasi nilai yang lebih tinggi dari yang diukur di laboratorium. Sementara itu, perhitungan permeabilitas karbonat umumnya lebih besar dari pengukuran yang berada di laboratorium. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor formasi dari seluruh sampel acuan segmentasi dan faktor formasi dari komputasi sampel berea dan karbonat dari seluruh segmentasi. Faktor formasi ini merupakan hasil resistivitas elektrik yang disajikan pada gambar di atas. Sampel Fontainebleau terdiri atas 3 hasil simulasi, di mana 2 implementasi metode elemen terbatas dan yang satu adalah metode difusi IJ, sehingga menghasilkan prediksi angka faktor formasi antara 29,4 hingga 41,6 dengan defisiasi maksimum 17%. Untuk batu pasir, berea, dan karbonat memiliki nilai defisiasi relatif sebesar 20%. Lalu nilai tertinggi diraih oleh spare part. Seluruh hasil simulasi berada di rentang 4,3 hingga 4,8. Dari hasil yang telah dibahas di bagian sebelumnya, didapatkan bahwasannya alur kerja DRP dapat diidentifikasikan menjadi 3 faktor yang dapat mempengaruhi prediksi numerik, yaitu segmentasi, penyelesaian algoritma dan kondisi batas, dan ukuran subsampel serta komparasi dengan pengukuran laboratorium. Pada segmentasi sendiri, seluruh sifat batuan dianggap berkorelasi kuat dengan porositas. Beberapa dari sifat tersebut dihitung menggunakan metode numerik yang tersegmentasi, sehingga tren tersebut mengakibatkan nilai relatif dari proses segmentasi akan lebih kecil daripada saat mempertimbangkan nilai absolut. Sementara itu, pada penyelesaian algoritma dan kondisi batas, dapat diketahui bahwasannya dari hasil simulasi sifat sampel digital yang bergantung pada variasi metode numerik itu memiliki perbedaan yang dapat dijelaskan oleh volume subsampel. Selain itu, pemilihan kondisi batas juga mempengaruhi hasil simulasi yang sangat beragam. Dan yang terakhir yaitu ukuran subsampel dan komparasi dengan pengukuran laboratorium. Pada dasarnya, ukuran sampel digital akan lebih lebar dari sifat yang didapat dari simulasi numerik. Untuk mengurangi nilai komputasi tersebut, sehingga dipilihlah subsampel dari gambar digital dan komputasi sifat fisika. Sehingga dari penjelasan di atas, dari pendahuluan hingga pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya prediksi elastisitas secara numerik dapat dilakukan dengan pilihan gambar segmentasi ukuran subsampel, resolusi numerik, tipe penyelesaian numerik, dan kondisi batas. Yang kedua, banyaknya pilihan pemodelan membuat perbandingan semakin kompleks. Prediksi sifat yang efektif didukung oleh beberapa permodelan. Adanya pengecualian satu simulasi menyebabkan prediksi modulus elastisitas sampel menyimpang sebesar 11% dari kisaran nilai yang masing-masing. Lalu pada hidraulis permeabilitas, nilai ditentukan secara numerik dari sampel batuan alam yang menyimpang sebesar 38% dari nilai kisaran tengah. Lalu faktor formasi elektrik menunjukkan beragamnya komparasi untuk observasi dari hidraulik permeabilitas, serta pembelajaran digital work dan eksperimen laboratorium memiliki skala yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.